GPB Morning Call pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Jebelino Adiputra Kastanya. Saya pendeta jemaat di GPB Jemaat Petra Lampung, Bajem Emmaus Gedung Harapan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk seluruh kasih-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati seluruh anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang boleh kami syukuri pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kiranya dalam tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPB, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-9 menyatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB, Saulus adalah salah satu ancaman bagi pengikut Kristus. Ia berusaha untuk menghentikan proses pemberitaan Injil dan berupaya membinasakan gereja mula-mula. Bahkan tindakannya pun didukung dan dikuatkan dengan adanya surat kuasa dari imam besar, sehingga membuatnya lebih leluasa untuk mengejar, menangkap, menekan, dan menganiaya para pengikut Kristus. Nampaknya Saulus tidak mengetahui bahwa ia tidak sekedar berupaya menghentikan pekerjaan manusia, melainkan segala sesuatu yang dikerjakan para rasul, para pengikut Kristus adalah meneruskan pekerjaan Kristus dalam dunia. Yang berarti bahwa itu bukan sekedar pekerjaan manusia, melainkan karya Allah. Sehingga segala penderitaan yang dialami gereja yang adalah tubuh Kristus juga dirasakan oleh Yesus Kristus, sang kepala gereja. Hal itu terlihat dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus melalui cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi Saulus telah menghentikan langkahnya yang hendak menghentikan dan berupaya menganiaya para pengikut Kristus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan arahan atau instruksi kepada Saulus pada ayat yang ke-6 yang dapat dimaknai sebagai sebuah panggilan untuk mentaati perintah Tuhan Yesus. Saulus yang awalnya adalah ancaman bagi pengikut Kristus kemudian berubah menjadi sosok pelayan Tuhan yang taat dan setia dalam kehidupan jemaat Tuhan. Karya Allah di dalam Tuhan Yesus ini tidak hanya menyelamatkan dan memelihara para rasul, para pengikut Kristus, dan proses pemberitaan Injil, melainkan juga menyelamatkan Saulus dari keras hatinya
buta akan kebenaran dan kejahatan yang ia lakukan sendiri. Sahabat GPIB, ketika kita membiarkan hidup dalam dosa dan hidup dengan kejahatan adalah sebuah ancaman yang merusak relasi kita dengan Tuhan maupun sesama, merusak kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan merusak iman kita yang menghalangi firman Tuhan dan terang Kristus masuk dalam hidup kita. Sehingga kita dengan mudahnya menyakiti sesama, melakukan kekerasan, menindas, berbohong, pilih kasih, bahkan menghalalkan segala cara untuk keuntungan pribadi, termasuk mudah merusak alam atau lingkungan hidup kita. Hidup seperti ini adalah gambaran hidup yang berupaya untuk merusak karya Allah di dalam dunia. Maka pada pagi hari ini, firman Tuhan menjadi terang dalam hidup kita, yang hendak menghentikan kita dari segala perbuatan yang merusak kehidupan yang telah dianugerahkan Allah pada kita. Lalu, kita dituntun dan diarahkan untuk mengikuti jalan Tuhan, serta mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur karena karya Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita agar tidak semakin rusak dan tidak mengalami kehampaan hidup. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan dan kasih karunia Tuhan ini dengan bekerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari untuk melayani Tuhan. Memasuki bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kita dipanggil untuk semakin terlibat berkarya bersama Tuhan di dalam dunia, untuk menyatakan kasih Allah yang menolong sesama kita dan memelihara keutuhan seluruh ciptaan di dalam dunia. Biarlah firman Tuhan juga menerangi kita, menerangi setiap langkah kita dalam menjalankan dan mengerjakan seluruh pelayanan dan kesaksian gereja, agar kita tetap fokus mengerjakan misi Allah untuk terus berupaya menghadirkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan dan menopang kami dalam menjalani seluruh aktivitas kami. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus memampukan dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dengan taat dan setia, sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan melakukannya dengan baik dan benar. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam tugas dan tanggung jawab melanjutkan misi Kristus dalam dunia. Kiranya Engkau senantiasa menopang dan memelihara gereja-Mu untuk terus melakukan tugas ini dengan baik dan benar. Kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan bulan Pelkes GPIB dari pembukaan sampai selesai. Kiranya Engkau menyertai dan menuntun seluruh kegiatan yang ada, sehingga semua boleh dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk seluruh umat-Mu, sahabat GPIB, kiranya Engkau juga boleh menyertai dan memimpin setiap langkah hidup dalam kerja layan di sepanjang hari ini, dan dimampukan serta diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB telah mengikuti Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.